lagi di channel Devarul. Ya, sekarang saya berada di daerah Tebet, tepatnya di Taman Pintar Lalu Lintas, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Jadi saya ingin mencerita bagaimana dahsyatnya YouTube itu. Jadi kita bisa lihat dari pergumulan ya politik saat ini, ternyata YouTube itu sebagai kekuatan penekan. Dulu kita pernah tahu pers itu adalah kekuatan penekas atau media massa ya. Sekarang mungkin eranya sudah berubah. Sekarang ternyata YouTube sebagai media penekan. Kita bisa lihat di beberapa peristiwa baik ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, masyarakat. Ketika seorang membuat konten YouTube, membuat konten rekaman ya, kemudian dimasukkan ke video, yaitu YouTube atau Instagram atau juga TikTok, menjadi kekuatan penekan baru sekarang. Kita lihat pelantikan politik di jagat Indonesia, hampir semua kita bisa belajar dari dahsyatnya media sosial. Saya akan coba soroti ya, bagaimana pentingnya siapapun mempunyai media sosial. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai YouTube. Nah, hampir semua TV-TV mainstream itu mendapatkan asupan berita dari YouTube, dan politisi, artis, birokrat, pengamat, guru, dosen, apapun namanya, dia menggunakan media YouTube itu sebagai alat penekan baru. Kita kenal misalnya beberapa peristiwa akhirnya terbongkarlah suatu peristiwa besar, itu ternyata dari YouTube, dari media sosial. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa YouTube adalah sebagai media sosial baru. Saya perhatikan misalnya bagaimana orang bisa melihat secara detail, secara rinci, ketika ada seorang YouTuber bisa merekam, mengabadikan suatu peristiwa, kemudian diupload di media sosialnya, maka satu heboh juga jagat raya. Sekarang tahun politik menjelang 2024, mungkin nggak sampai 2024 akhir, tapi mungkin kita bulan pertengahan 2024 akan rame jagat raya perpolitikan kita. Nah, semuanya sudah bermain. Ada YouTube yang menjadi idola para pengambil kebijakan misalnya ya. Kemudian ada juga YouTube yang memberikan argumen bagaimana dahsyatnya suatu peristiwa. Jadi saya bisa jelaskan di sini, ternyata YouTube adalah satu bentuk media menjadi alat penekan. Misalnya ada suatu peristiwa apapun, mungkin menjadi masukan ya, menjadi pertimbangan baru. Dan itu seringkali kita saksikan. Misalnya saya ini ada masalah sesuatu, saya naikin ke YouTube, besoknya direspon oleh netizen, kemudian saya respon lagi, ramai sekali tuh. Bahkan orang sering katakan peristiwa politik ramainya di media sosial, tapi di realitas sosialnya nggak terlalu ya. Tapi ternyata masyarakat atau warga bisa mengendus ada apa di balik itu semua. Kalau kita belajar dalam komunikasi, ada nama dramaturgi, yaitu yang drama semua. Jadi kalau media massa adalah media rekayasa. Nah, bagaimana kita merekayasa sehingga orang bisa paham. Jadi kita bisa memberikan analisa sedikit. Sudah saatnya lah siapapun yang ingin eksis harus masuk ke media YouTube. Kita kenal namanya Karni Ilyas Club dulu dengan ALC-nya, rame di jagat politik setiap hari Selasa misalnya di satu TV swasta. Sekarang Karni Ilyas Club bikin lagi YouTube. Nah, itu menjadi referensi baru. Begitu juga kita lihat Rocky Gerung misalnya dengan FNN-nya, masuk juga menjadi referensi lah ya, menjadi literasi baru. Helmi Yahya bicara, orang bisa belajar berbagai macam hal yang terkait manajemen. Kemudian juga ada kawan saya Yudi Pramuko, bisa memanfaatkan
YouTube itu sebagai media untuk menghimpun donasinya. Begitu juga ada anak muda Vicky Naki menggunakan YouTube, akhirnya terkenal dan bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan uang yang dapat dari YouTube. Begitu juga Refla Harun, kita bisa belajar masalah hukum dengan YouTube dari Refla Harun. Nah, begitu juga partai politik sekarang ini ya sudah masuk ke dunia YouTube, karena besok ini semua kegiatan ada tentang digital. Jadi saya juga membuat konten apapun dengan YouTube. Kesimpulan saya, marilah semua masyarakat Indonesia menjadi YouTuber, bisa memberikan terbaik bagi bangsa ini, dan juga mungkin bisa memberi dampak negatif ketika konten-konten YouTube kita tidak mencerminkan jati diri bangsa dan juga jati diri kita sendiri. Dan gunakanlah YouTube untuk hal yang positif dan untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagaimana YouTube sudah menjadi alat penekan baru. Saya Ade Farul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.